anak-anak, para remaja, orang-orang muda, keluarga-keluarga, dan para lansia, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah orang yang jujur, dan dengan jujur Engkau mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku, saya tidak tahu bagaimana suasana hati Anda pada menjelang kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Kalau Anda berada di jalur aktivisme, mungkin Anda akan berbicara, Indonesia sekarang ini adalah Indonesia yang gelap. Yang berkibar sekarang ini adalah bendera One Piece, bukan merah putih yang ada di samping kita. Tetapi barangkali, dan ini sebagian besar dari warga gereja, kita adalah orang-orang yang besok akan seperti para lektor-lektris kita, seperti pemazmur kita. Mungkin hari ini sudah pesan ya, baju kebangsaan untuk besok upacara. Saudara dan saudariku, barangkali mixed feelings itulah yang kita juga alami di dalam gereja. Maka tema yang ditawarkan oleh Gereja Kota Baru bersama gereja membangun Indonesia, ini tidak gampang untuk kita bicarakan. Tidak jauh dari gereja ini beberapa waktu yang lalu ada isu soal relokasi warga, dan barangkali kena juga pada sebagian warga Katolik yang ada di sekitar Lempuyangan. Apakah ini relokasi atau penggusuran? Tergantung Anda ada di sisi yang mana. Beberapa kampus yang tidak jauh dari kampus kita juga tidak bersih-bersih amat belakangan ini. Dari soal guru besar yang bermasalah, soal keaslian ijazah, soal ijazah yang tidak turun-turun setelah berbulan-bulan para mahasiswa-mahasiswinya wisuda, dan kita bisa menambah daftarnya lebih panjang lagi. Apakah Indonesia seterang itu? Apakah kita berani mengakui bahwa Indonesia barangkali tidak seterang
yang seringkali dipidatokan oleh negara. Kita mau berada di mana? Bersama gereja membangun Indonesia. Beberapa organisasi massa Katolik juga berusaha untuk mempertemukan keterlibatan gereja di dalam negara. Sebut saja misalnya organisasi PMKRI, Pro Ecclesia et Patria. Nanti silahkan tanya juga pada pemuda Katolik, kepada banyak dari kita yang wilayah keterlibatannya enggak cuma ada di gereja, melainkan juga di kantor-kantor pemerintahan. Kita adalah sekaligus warga gereja dan warga negara. Sore hari ini saya ingin menawarkan sebuah puisi dari seorang penyair Katolik yang beberapa waktu lalu wafat, yaitu Mas Jokpin. Ia menulis sebuah puisi yang sangat indah, yaitu Telepon Tengah Malam. Telepon berkali-kali berdering, kubiarkan saja. Sudah sering aku terima telepon dan bertanya, siapa ini? Jawabnya cuma, ini siapa? Ada dering telepon, panjang dan keras dalam rongga dadaku. Ini siapa? Tengah malam telepon, mengganggu saja. Ini Ibu Nak, apa kabar? Ibu di mana? Di dalam telepon, di dalam sakitmu. Ah, malam ini tidurku akan nyenyak, malam ini sakitku akan nyenyak tidurnya. Saudara dan saudariku, gereja mau menampilkan diri sebagai ibu iman bagi kita semua warganya. Sekaligus juga gereja mau jadi ibu bagi negara ini. Persoalannya adalah seringkali justru negara belum menjadi ibu yang baik bagi para warganya. Kita lihat saja berapa dana yang disunat dari makan bersama gratis. Sehingga yang diterima anak-anak kita di sekolah adalah makanan yang tidak hanya tidak 4 sehat 5 sempurna, tapi makanan yang sama sekali tidak sehat. Ada berapa banyak dana yang dikorupsi. Maka sekarang ini barangkali berbicara tentang kebangsaan, kita mesti melihat tidak dari Jakarta, tidak dari istana negara, tetapi mungkin dari Padi. Ketika kita kembali menyadari bahwa Vox Populi adalah Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Allah, karena suara negara tidak lagi menjadi suara Allah sekarang ini. Barangkali kita lebih bisa memahami mengapa banyak orang muda sekarang ini beraktivisme mengibarkan bendera One Piece dan meletakkannya melawan dari Menteri HAM yang sengaja menaikkan bendera One Piece lebih tinggi daripada bendera merah putih. Saudara dan saudariku, biasanya dalam perayaan seperti ini, selain bendera merah putih juga ada bendera Vatikan. Karena gereja ingin membangun Indonesia. Dan barangkali tantangan kita sebagai gereja dalam bahasa Paus Fransiskus adalah gereja itu seringkali secara spiritual introvert. Galak kalau omong tentang tempat ibadah, tetapi tentang korupsi, tentang isu pendidikan,
tentang isu-isu kebangsaan lainnya, biasanya gereja lirih-lirih saja, bahkan tidak omong. Maka ada ungkapan yang saya kira bisa menjadi bahan refleksi kita pada sore hari ini. Dan besok ketika kita merayakan kebangsaan, kemerdekaan Indonesia. Negara seringkali rusak, bukan karena orang-orang jahat yang ada di antara para pejabat negara. Tetapi seringkali kita termasuk gereja diam saja di hadapan banyak kebobrokan yang ada di negara kita. Maka sore hari ini saya mengundang para warga Katolik, kita semua sebagai gereja, barangkali yang perlu kita tambahkan dalam hidup beriman kita adalah sisi aktivisme kita. Agar orang-orang Katolik itu secara spiritual ekstrovert, tidak introvert. Dan ini yang seringkali saya temukan ketika kalau di Jogja biasanya demonya di kilometer 0 ya. Yang selalu buat saya meneguhkan adalah di barisan depan saya sering ketemu orang-orang Katolik. Kebanyakan orang muda. Barangkali isu kita sekarang adalah sampah. Barangkali isu kita sekarang adalah korupsi. Barangkali isu kita sekarang adalah ketidakadilan sosial. Dan gereja perlu ada di depan bersama yang lain. Semoga, amin.